Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MBD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyoto MBD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul Kesulitan Belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Utami dengan NIM 2321800132. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu kelas 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Apa sih kesulitan belajar pada anak itu? Anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan, tulisan, maupun yang lainnya. Hambatan dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, maupun membaca ataupun menulis. Selanjutnya yaitu ada karakteristik siswa kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada masalah prestasi akademik. Apa sih contohnya? Yang pertama yaitu ada bahasa tulisan atau disgrafia. Anak dengan kesulitan belajar sering mengalami masalah dalam tulisan tangan, ejaan, dan komposisi. Sebagian mereka menulis dengan lambat dan sulit dibaca. Anak-anak ini juga mengalami kesulitan dalam aspek-aspek kreatif sebuah komposisi, misalnya tidak terorganisir dalam menulis sebuah paragraf. Yang kedua yaitu ada bahasa lisan. Anak kesulitan belajar memiliki masalah dengan penggunaan bahasa secara mekanikal dan sosial. Secara mekanikal mereka mengalami masalah dalam tata bahasa, secara sosial mereka kesulitan memproduksi dan menerima percakapan. Yang ketiga yaitu ada matematika atau biasa disebut diskalkulia. Siswa dengan kesulitan belajar ini mengalami kesulitan dalam penghitungan matematis. Yang kedua yaitu masalah perseptual motor, dan koordinasi umum. Yang pertama, adanya ketidakmampuan persepsi visual dan atau auditori. Yang kedua, dalam mengingat bentuk visual serta memiliki kecenderungan memutar balik huruf, misalnya D dibaca B. Yang ketiga yaitu kesulitan membaca dua kata yang berbunyi sama, misalnya fit dengan vip. Yang keempat yaitu ada sulit mengikuti arahan lisan. Yang kelima yaitu kesulitan dalam aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu gangguan atensi dan hiperaktivitas. Yang pertama yaitu sulit konsentrasi pada satu tugas dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu gagal mendengarkan orang lain. Yang ketiga, dia tidak berhenti bicara. Yang keempat, langsung mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Yang kelima yaitu tidak terorganisir dalam merencanakan kegiatan sekolah ataupun luar sekolah. Yang keenam yaitu diagnosa ADHD. Yang keempat yaitu ada masalah kognitif dan metakognitif. Yang pertama, masalah dalam mengingat berdampak pada dua tipe memori, yaitu yang pertama kesulitan mengingat kembali informasi segera setelah melihat ataupun mendengarkan. Yang kedua yaitu ada kesulitan untuk menyimpan informasi dalam pikiran sementara mengerjakan tugas kognitif lainnya. Yang ketiga yaitu berpikir secara tidak terorganisir sehingga bermasalah dalam perencanaan kegiatan. Yang keempat yaitu masalah dalam metakognisi, yaitu kesulitan menilai sulit atau tidaknya sebuah tugas. 5. Yaitu masalah emosional. Pada tahun awal kehidupan anak dengan kesulitan belajar sering ditolak oleh teman-teman dan memiliki konsep diri yang buruk. Yang kedua yaitu pada masa dewasa, pengalaman menyakitkan pada masa kecil sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga yaitu beresiko mengalami depresi bahkan bunuh diri. Yang keenam yaitu masalah motivasional. Anak dengan kesulitan belajar terlihat membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha mengontrolnya. Yang kedua yaitu mereka percaya bahwa hidupnya dikontrol oleh faktor eksternal, takdir atau keberuntungan dibandingkan faktor internal seperti keinginan yang kuat. Yang kelima yaitu ada menampilkan learned atau helplessness, yaitu
kecenderungan menyerah dan mengharapkan hal yang buruk karena beranggapan bahwa sekeras apapun berusaha, pasti mereka merasa akan gagal. Selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk kesulitan belajar persepsi. Yang pertama yaitu diskriminasi visual, tidak dapat membedakan bentuk kiri dan kanan, misalnya B dan D, P dan Q, E dan 3, S dengan Z, Y dan J. Kekacauan dalam huruf, H dengan N, R dengan N, P dengan T. Yang ketiga yaitu adanya rincian. Yang keempat adanya gestalt atau kelengkapan. Yang kedua yaitu ada bentuk dan latar. Adanya hambatan dalam kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap stimulus yang diberi, sementara stimulus yang lain juga ada. Gejalanya adalah hambatan dalam. Yang solusinya yaitu memusatkan pada detail. Yang kedua memisahkan bagian pokok dan latar belakang atau persepsi. Yang ketiga yaitu ada asosiasi visual dan closure yang terhambat berbentuk. Yang pertama yaitu tidak dapat menambahkan huruf yang hilang walaupun akan dibaca dengan mudah kalau melihatnya secara lengkap. Misalnya kaki dibaca kaki, T dibaca tangan. Anda dapat bercerita secara verbal tapi tidak dapat menuliskannya walaupun tahu bagaimana mengeja kata-katanya. Yang ketiga yaitu ada anak mengalami kesulitan dalam memanipulasi simbol-simbol matematika ataupun berhitung. Yang keempat yaitu ada ingatan visual. Yang pertama, tidak mampu menceritakan kembali apa yang telah ia lihat pada gambar atau baru saja yang ia lihat di TV ataupun film. Yang kedua, dia tidak dapat menceritakan urutan gambar, ejaan ataupun arah. Yang ketiga, ia tidak